Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati saudara-saudara kami para asatidz, ustazat, jamaah pimpinan-pimpinan ijtimah, dewan penasihat majelis zikir kita, ibu-ibu, adik-adik semua, anak-anakku sekalian. Pertama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada siang ini, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Sehat lahir batin kita. Sehingga program majelis kita, program majelis zikir kita pada hari ini insyaallah bisa berjalan dengan baik, yakni acara tawajuh dan Isra Mi'raj daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasul kita tercinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah berhasil membimbing, membina, membawa seluruh manusia, yang dahulunya tidak baik menjadi baik. Sekarang hari ini kita menjadi orang yang baik, alhamdulillah. Hari ini kita menjadi orang yang beragama, orang yang beriman, orang yang berislam, dan berbagai macam program-program keagamaan, program-program keislaman, program iman takwa bisa terlaksana di seluruh penjuru dunia, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya kepada semua jamaah. Jadi Isra dan Mi'raj, kita mulai dari Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkali-kali kita peringati setiap tahun, yakni Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini jamaah adalah peristiwa yang sangat luar biasa sekali, yang tidak pernah terjadi pada nabi-nabi yang lain, khusus pada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah. Apa yang Nabi dapatkan pada saat Isra dan Mi'raj? Yang beliau dapatkan adalah perubahan. Apa maksudnya perubahan jamaah sekalian? Ada satu alat, ada satu ibadah, di mana ibadah ini
adalah ibadah yang bisa manusia dengan Tuhannya berhubungan dengan baik. Dia bisa mendapatkan hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya. Cuma sekarang jamaah sekalian rahimakumullah, ada orang yang tidak pernah tahu bahwa sembahyang atau sholat yang didapatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra dan Mi'raj itu adalah sesuatu yang bisa merubah. Itu orang jarang sekali memahami, jarang sekali kita pelajari. Kenapa yang bilang jarang sekali kita tahu, jarang sekali kita pelajari? Sesungguhnya jemaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, orang itu sering berkata begini, kalau Allah ingin rubah hidupmu, rubahlah sholatmu. Lihat status-status media sosial, lihat story-story media sosial. Kadang-kadang dia si nulis sendiri, dia si ngupload sendiri. Dia tidak tahu bagaimana perubahan orang pada saat dia sholat. Karena harus sembahyang lagu dan ini berubah. Nah ini jangan sekalian rahimani wa iyyakumullah. Niki. Dia sendiri yang nulis mungkin tidak pernah berubah dan tidak bisa berubah. Ya, orang berkata, kalau kamu ingin diperhatikan oleh Allah, perhatikanlah sholatmu. Dengan perhatian sembahyang lagu marah bengan. Kalau Allah ingin merubah hidupmu, rubahlah cara kamu sholat dan macam-macam lah kata orang. Cuma jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, perubahan yang dikehendaki oleh Allah itu harus melalui proses. Ya, ndik narak dengan berubah, ndik berproses. Hatta nabinya sendiri diperintah oleh Allah untuk berproses. Nabi pernah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya niki. Nabi Sulaiman ingin terbang, Nabi Sulaiman bisa terbang dengan angin. Beliau panggil angin, datang angin, beliau terbang dengan angin itu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak terbakar dengan api. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa ngomong teres. Apa firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW? Wahai Rasul, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan memberimu sesuatu yang lebih daripada para nabi itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jamaah nabi yang paling lebih segala-galanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lebih diberikan oleh Allah kepada nabi? Semuanya jamaah. Umatnya umat hebat, mukjizatnya mukjizat hebat. Apa katanya? Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan anugerahi kamu sesuatu sampai kamu itu ridho ya Rasulullah. Ini penganugerahan yang sangat tingkat tinggi. Dalam keadaan yatim Allah dapatkan nabi, dalam keadaan yatim Allah angkat derajatnya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat yang sangat tinggi. Nah, beliau juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momen Isra Mi'raj niki untuk apa jamaah sekalian? Untuk diberi alat perubahan.
Apa alat perubahan itu? Sholat. Sholat. Alat perubahan itu jamaah sholat. Jadi lamun temele berubah sholat, sembahyang. Itu ada sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, saya mau beriman kepada pelunggung, tetapi lunaslah supaya tiang jangan sholat, katanya. Nabi bersabda, tidak baik sebuah agama yang tidak ada sholatnya. Selaku agama arak sembahyang, maka tidak bagus satu agama kalau tidak ada sholatnya. Yahudi arak sembahyang, Nasrani arak sembahyang, Buddha arak sembahyang, Kristen arak sembahyang, Islam arak sembahyang, arak sembahyang Islam arak. Dan sembahyang kita jamaah sekalian rahimakumullah komplit. Semua bentuk penghormatan yang pernah dikenal oleh anak manusia ada dalam sholat. Semua bentuk penghormatan kepada raja-raja, semua bentuk penghormatan kepada bos-bos mereka, kepada raja-raja mereka, kepada orang-orang besar mereka, di dalam Islam itu ada pada sholat. Yang nunduk, yang sujud dan lain sebagainya. Nah sekarang jamaah sekalian, isi daripada tawajuh kita adalah sholat yang diterima oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra Mi'raj itu alat pertama dan utama untuk bisa merubah kita. Nah, ini kita tema Isra Mi'raj kita, tema Isra Mi'raj dan tawajuh kita. Melen berubah. Kira-kira apa dia terubah si nenek Melen? Lamun sakit apa terubah? Hah? Sehat. Ya. Lamun kunte? Hah? Nde mungkin batur-batur si kunte-kunte nek mele belonia. Apa dah terubah? Kadang jamaah sekalian melet berubah si luar biasa doang. Lagu yakin ke malam niki, lihat lagi jelo niki si hadir mama maupun si hadir nina jamaah bini niki, si melek pelungguh adalah si menurut kemelen sida. Ya. Hah? Si merubah kita itu adalah kita sendiri atau Allah? Allah. Saya rubah dah. Nah cuma Allah ini, aku rubah kamu, aku rubah kamu, tapi dengan syaratnya kamu dulu yang merubah dirimu, baru aku rubah dirimu, baru dirubah. Nah sekarang kita rubah dengan cara 10, Allah bisa saja merubah kita dengan cara 20. Yang balik sekarang, kita mau berubah, oke kita rubah diri kita. Langkah-langkah perubahan yang kita lakukan adalah 5, tetapi sesungguhnya satu pun perubahan kita tidak dapatkan. Siapa yang aktif merubah? Allah. Kita aktifnya 1%, Allah 2%, Allah 3%. Makanya jamaah sekalian ada syaratnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum itu sampai manusia itu merubah bi anfusihim. Anfusihim itu dan jamaah sekalian sisi dalamnya. Sampai dia merubah dalamnya. Aku tidak merubah satu kaum. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu merubah anfusihimnya, dirinya.
Apa yang kita diperintah oleh Allah untuk merubah dalam kita, diri kita ini, ampusmu. Apa itu ampus jamaah sekalian? Ruhani kita, napas kita, jiwa kita dulu rubah. Ini dulu rubah. Kata Allah, la yughayyiru ma biqaumin. Aku tidak akan merubah satu kaum. Kita ini satu kaum. Tidak dirubah oleh Allah. Kalau mau berubah, rubah pribadi, individu kaum itu dulu rubah. Yang dirubah individu adalah sisi dalamnya. Nah, baru ini ada perubahan. Makanya Nabi besar Muhammad SAW, peletakan batu pertama dalam dakwah beliau itu apa? Iman. Pondasi pertama yang beliau letakkan pada diri sahabat-sahabat mereka adalah iman. Dirubah oleh Allah. Ini yang kamu imani. Dulunya dia percaya berhala. Sekarang dipindah alihkan menjadi percaya kepada Allah. Ini dulu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu dirubah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baru Allah aktif merubah mereka. Nah, makin tiang niki mau merubah, kita rubah majelis zikir kita niki menjadi yang lebih baik. Maka perubahan yang kita lakukan pertama kali adalah jangan percaya lek belian. Ya juluk nih, dendek percaya lek dukun. Ya juluk nih, dendek percaya lek hitung-hitungan. Selamat kan selehe paju apa ndek? Oh pada es dia nyet doang nih. Sayaran dia selamat nin selehe, selamat selehe, mat he. Es narak doang tin pada nyet nuni. Dia solah nih. Masih doang sadu si menu. Arak sadu jamaah mama. Jamaah ini arak sadu. Maju. Allah Subhanahu wa taala, apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam hal jodoh menjodoh? Wanita yang hitam legam jering lengi bulat sebet. Apa enggak? Kebil duntet percet bulat. Apa enggak? Biweh ni marun ampun sokan urun si bireng. Gigi nuarun ambon eno marambon coklat nu. Sampaikan kata indah dalam organ tubuhnya dan harap tahu na cocok. Rambutnya bagaikan mayang terurai. Apa na terurai? Jering marah jering kambut? Tidak ada. Tapi beriman itu lebih baik daripada mereka yang cantik molek. Itu rumus cari jodoh. Ini pilih si solah, lagu si Ines. Menurut agama nih, dia ini bicara sama dengan laki-laki juga. Si mama niki kurus, mereteri, elor doang arah. Nun pun demen tebau elor bau si kampas. Biahan mulampa anyusur bireng kemalam ditegita ambil kemalam benia lagu beriman jarin murid Ustaz Jamil rajin zikir itu lebih baik daripada mereka yang gagah punya Fortuner, punya ras, punya mobilio, punya itu lebih baik itu. Ini rumus agama. Belian takbir papahnya aja. Hello. Itu lebih baik. Ini rumus agama jemaah sekalian yang sampaikan. Rubah mindset dulu. Nggih. Nah, dalam maksudnya ini dalam tahapan ini kan tahapan. Rubah dulu. Kalau kamu ingin merubah bangsa dan negara, rubah dulu
Pribadi-pribadi, bangsa dan negara itu ampusihimnya. Nah, orang-orang rohani ini sebenarnya belek jasa terubahan tanak bangsa niki guru-guru rohani. Apanya yang dirubah jamaah sekalian? Hafizani wa iyyakumullah, mindset nalarnya yang dirubah, pikirannya dirubah, atin dulu terubah. Itu le majelis zikir niki napi perubahan semelek. Itu le majelis zikir niki, kita di majelis zikir niki perubahan yang kita inginkan adalah perubahan ibadah. Ndek apa ya? Perubahan apa? Ibadah. Dek naraguna monde naragama pacu gamana ngaji dan gama tepada taman surga. Ini yang diinginkan oleh Maulana Syekh. Ini pondasi pertama perubahan. Rubah dulu ibadahmu. Hatta yughayyiru ma biqaumin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. La innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Itu Allah tidak mau merubah. Bisa enggak Allah merubah? Bisa-bisa saja Allah merubah satu kaum, tapi di sini ada hukum sunnatullah, kebiasaan Allah, adat kebiasaan Allah itu. Caranya bagaimana kebiasaan Allah itu? Rubah dirimu dulu. Rubah dirimu dulu. Rasul merubah iman. Nah sekarang kalau kita mau merubah, sama, rubah iman ini dulu jamaah. Rubah iman ini dulu. Rubah mindset kita dulu. Pola pikir kita dulu. Cara kita berpikir itu yang kita rubah dulu. Itu sebabnya. Nah pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala melihat pelungkum sami niki sudah ada perubahan, zikirnya sudah ada berubah. Orang ini sudah tenang dengan ibadah, sudah tenang dengan Allah, sudah tenang dengan istighfarnya. Pada saat ketenangan yang kau dapatkan dari ibadahmu, di sini Allah akan geser tanpa kita sadari. Tiba-tiba kita sudah berada pada makom-makom tertentu. Masya Allah. Baik jamaah sekalian, rahimani wa iyyakumullah. Nah ini ada perubahan ini kita bisa dapatkan pada sholat. Ada ini kita dapatkan pada sholat. Perubahan yang kita dapatkan, yang bisa kita dapatkan, mohon maaf, perubahan yang bisa kita dapatkan dalam sholat itu apa jamaah sekalian? Perubahan yang manakala kita kerjakan cara ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah kita. Hatta yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Itu sekali-kali Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Ini hukum sunnatullah jamaah sekalian. Maka perubahan itu apa jamaah sekalian? Ada dalam satu sholat, di mana sholat ini jamaah pekerjaan yang paling dibenci oleh iblis. Sampai iblis itu tidak mau mengerjakannya dan mau mendapat laknatullah asal pekerjaan ini jangan dikerjakan. Biar saya dilaknat olehmu ya Rabb, biar saya menjadi isi neraka daiman abadan ya Rabb, asal saya tidak mengerjakan pekerjaan ini. Apa itu? Sujud. Sujud paling benci si iblis itu sujud. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu waktu beliau ditusuk, ditikam dari belakang, apa yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar? Yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar, yang menikamku itu bukan ditanyakan dari mana orangnya, bukan dia tanyakan laki ndak perempuan,
sakti atau enggak dia? Yang pertama kali ditanyakan oleh Sayyidina Umar pada saat beliau ditusuk itu, apakah dia orang pernah sujud kepada Allah kah atau tidak? Apa jawabannya? Yang menusukmu wahai Umar itu orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Lega Sayyidina Umar. Kenapa jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah? Karena lemak niki orang yang paling diterima alasannya pada saat disidang oleh Allah, dia pernah sujud kepada Allah. Itu Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan dan menghargai setinggi-tinggi harga adalah makhluknya, hambanya yang pernah sujud kepada dia. Yang pernah sujud kepada dia. Karena sujud, gerakannya, tata caranya, hal keadaan sujud itu adalah itu puncak penghambaan manusia adalah sujud. Maka alangkah nikmatnya orang pada saat mampu bisa berurai air matanya pada saat dia sujud kepada Allah. Ini entau nangis sujud. Itu endah ini. Kamben, bapak ingat utang. Allahu Akbar. Ini tenangis sujud pada saat ingat wah tempok si temsik semama. Tahu nih telandeng kenekok baru noak. Pas suning kending si sandal swallow. Tahu dari sandal swallow? Hah? Si kuning niki. Lamu lili, tahu dari lili? Biweh tertempelek si semamun. Ia tangis dalam waktu sujud niki. Aduh, alhamdulillah. Yang kita tangisi jamaah, Allah izinkan saya sujud kepadamu ya Rabb. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Boleh enggak doa yang lain? Boleh. Bahasa Sasak boleh, tapi jangan zahirkan. Kalau bahasa Arab boleh zahirkan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini pekerjaan yang sangat-sangat dibenci oleh iblis. Sangat dibenci oleh iblis. Tetapi ini adalah pekerjaan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang makanya tidak boleh sujud kepada selain makhluk. Tidak boleh sujud kepada selain makhluk. Selain kepada Allah tidak boleh, kepada makhluk tidak boleh, kepada A tidak boleh, kepada manusia tidak boleh, kepada orang tua. Bakti bukan berarti sujud. Hanya tempat kita sujud adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu monek sujud niki. Baik jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah. Yang paling dibenci oleh iblis juga adalah halaktu biqauli astaghfirullahal azim. Yang paling dibenci oleh iblis merasa celaka juga dengan kalimat astaghfirullahal azim. Iblis juga merasa celaka dengan kalimat la ilaha illallah. Sujud iblis tidak suka. Yang dibenci juga oleh iblis adalah astaghfirullahalazim. Kalimat astaghfirullahalazim. Yang dibenci oleh iblis juga adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, dari itu jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo peririk sembahyang. Nggih, peririk sembahyang desi 5 waktu niki. Subuh dendek luwek-luwek cukup 2 wahana. Pira? 2. Zuhur karena terang waktu begaan, ada 4. Asar kira saya tak ada mampu aneh. Lagu paling bagus harap pakih meniunin. Ampun sugul kaedah pakih meniunin karena silam dakwah ini dengan sembahyang, rajin sembahyang. Dia nak mungkin majelis zikir yang sembahyang 3 rakaat sembahyang zuhur.
Pasti? Tergesa-gesa masih? Susah masih? Seneng masih? Tabrakan masih? Melen. Sembahyang 4 rakaat pe. Nde unin. Melen sembahyang 4 rakaat zuhur asar. Semua keadaan baru selesai nyongkol, mulai nyongkol, telandeng kena kok si belida si semama dikira sembahyang asar. 4 doang ya. Dia kegemes sembahyang 4 rakaat nanti wad landeng kena kok nih diganggu ibu. Maghrib cukuplah rak telu. Jamaah? Isya? Itu dah cukup dah, cukup. Ibu-ibu cukup itu. Subuh 2, zuhur, asar, maghrib, isya, wah. Dinding luwe. Nah, terus selebet bakti dek selakian pelunggu. Cari kopi, becah si jari. Kelaan tai, becah si kelai. Kelak lagu. Iya. Seduh ini. Joang jok tu si hidup polele. Kan itu harus seduh sudah suruh itu. Nah, itu dah amal-amalan pelunggu. Namun Nina cukup itu. Itu dulu ibu-ibu, kaum ibu-ibu pernah nunas kepada Rasul, ya Rasulullah, kami juga ingin berperang, kami juga ingin mati syahid. Izinkan kami ikut berperang. Itu kata para ibu-ibu di zaman Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasul? Tidak usah ikut berperang kaum ibu-ibu. Ya. Joman penyapu sampat yang kau gerakkan di halamanmu itu untuk membersih halaman rumahmu, membersih rumahmu, itu sama dengan acungan pedang di medan sabilillah. Itu entar di sini nyapu lihat sangkok niki ibu, sama nilainya dengan ayunan pedang di sabilillah. Tidak perlu lalu perang ibu. Ya, tidak perlu lalu perang. Pada saat engkau mencucikan baju suamimu, cukup air perasan baju itu jatuh. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa kita. Angka dedek kado mesin cuci nu. Dedek kado mesin cuci. Apa isi? Ima sikat. Nah, aku pijet. Nah, yeun tan begerapak dosa. Engkat lamun duah noa-noa lek semaman, encongan si mopo.